rangkaian petunjuk-petunjuk doa. Dan berbahagia kita sebagai muslim, di Islam itu tuntunannya lengkap sekali dalam bab doa. Bahkan kalau kita mau jeli melihat, seluruh rangkaian aktivitas kita itu diiringi dengan doa. Baik itu kita melihat sebelum dilakukan dan setelah itu tuntas dikerjakan. Coba teman-teman kita dalami kembali. Bangun tidur sudah berdoa kan? Mau tidur juga berdoa. Kemudian mau makan tadi saat sahur ada doanya. Selesai pun ada doanya. Mau bekerja ada doanya. Selesai kerja pun ada doanya. Ya, bahkan sering saya tegaskan bab untuk masuk ke toilet saja ada doanya. Keluar dari toilet pun ada doanya, gitu kan? Jadi rangkaian doa ini bukan sekedar menjadikan kegiatan itu sebagai ibadah yang menunjukkan ada penghambaan kita kepada Allah. Itu hal bagian yang penting. Sisi lain, dengan doa itu ada bimbingan untuk mengantarkan pada petunjuk kemudahan dalam menjalani aktivitas yang kita kerjakan. Nah, ini yang seringkali jarang digali, didalami makna doa itu. Ya, diucapkan itu mengoneksikan jadi ibadah, bagus. Tidak paham pun tidak menjadi masalah dalam bab doa untuk menghasilkan pahala demi merangkai kegiatan menjadi ibadah. Tapi kalau kita ingin lebih muncul keberkahannya, keberkahan itu ziyadatul khair wastimraruhu, ya, bertambahnya satu value kebaikan dan ada keberlangsungan dari kebaikan-kebaikan itu yang mengiringi aktivitas kita dalam konteks kehidupan dunia ini. Jadi seimbang, akhiratnya dapat dalam konteks ibadah, dunianya dapat karena value-nya kita hasilkan yang mengiringi kegiatan kita. Ada bentuk-bentuk kemudahan. Coba di riset deh setiap doa itu, maknanya apa gitu. Ya, kedalaman setiap katanya itu penting sekali. Kalau kita paham dengan itu, insya Allah dalam setiap kegiatan rasanya tidak ingin kita meninggalkan doa. Rasanya tidak ingin meninggalkan doa. Nah, di Al-Quran ini lengkap sekali dari berbagai tema kehidupan. Doa dari mulai dijelaskan oleh Nabi, ya, dari saat bangun tidur itu yang kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, itu kan diiringi dalam hadisnya, ya, kalau kita tadi baca di Al-Bukhari, tapi kalau kita rujuk juga ke Sunan Abu Daud untuk melengkapi itu, kita temukan juga ternyata Nabi pun memberikan petunjuk di ayat Quran surah Ali Imran itu di 11 ayat terakhir, ayat 190 sampai dengan ayat 200. Itu yang diisyaratkan secara tegas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya, nomor hadis 1367, diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma, yang menyampaikan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumihi, kalau beliau bangkit dari tidurnya, kadang beliau pas tengah malam, lebih sedikit atau kurang sedikit, kan, fajalasa, beliau duduk terlebih dahulu, wa masaha biyadihi min athari naumih, kemudian menghilangkan bekas ngantuknya, faqara khawatim Ali Imran, maka kemudian membacakan penutup surah Ali Imran di ayat 190 sampai dengan ayat ke-200. Jadi iringannya ada sampai selesai, sampai tidur kembali itu ada. Ya, dan kita akan dipandu bagaimana nabi-nabi itu juga berdoa. Saat sakit apa doanya, saat kesulitan apa doanya, ya kan? Bahkan ada yang kondisi di laut, yang ketika dalam kondisi tenggelam misalnya kan, kita memohon, pasti itu ada fitrah untuk memohon itu. Ya, Firaun aja, Firaunnya tuh nyadar ketika ditenggelamkan, baru dia merasa hamba yang bertuhan. Ya, dan itu sangat telat, kesempatan yang tidak mudah untuk didapatkan itu, ya. Dan itu memberi petunjuk kepada kita semuanya, ya, liman khalfaka ayah, untuk kita semua, kata Allah, itu menjadi tanda. Jangan sampai bersikap seperti itu yang akhirnya tidak memiliki kesempatan. Nah, jadi kembali kepada kita semua, segala rupa itu ada doanya. Kemudahan beraktivitas, kemudahan di rumah tangga, memohon keturunan, itu semua fitrah terkait dengan persoalan kehidupan kita. Tidak ada orang yang tidak punya persoalan. Ya, persoalan itu dititipkan untuk membuat kita lebih kuat, lebih tangguh. Semua potensi kemampuan kita bisa keluar, dan di saat yang sama untuk menunjukkan kita menghamba. Kita menjadi hamba yang memiliki Tuhan, dan kembali kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Islam tampil dengan sangat luar biasa untuk menunjukkan kebenaran ajarannya yang memberikan petunjuk tersusun rapi setiap aktivitas kehidupan manusia. Ini ada doanya, dan itu tidak sama
Awal dengan akhir itu berbeda. Nah, ini menunjukkan bahwa agama ini benar adanya petunjuk Allah, Tuhan yang hak. Tidak mungkin ada manusia bisa mengarang ya doa-doa dengan sangat presisi sesuai aktivitas, beda setiap awal aktivitas sampai akhirnya, dan maknanya pun sangat dalam. Itu mustahil ada manusia bisa membuat seperti itu. Jadi kalau bukan Nabi yang benar, Rasul yang benar, dan Tuhan yang benar memberikan kita petunjuk, mustahil kita mendapati itu semua. Nah, dalam setiap kegiatan ini ada akumulasi harapan yang ingin dihadirkan, dimunculkan. Biasanya orang tuh kalau ada suasana baik, suasana spiritual yang tinggi, itu kebutuhan berdoa jadi tinggi. Ya, gampangnya begini, kalau pergi ke Mekah, doa makin banyak kan? Ya kan? Kalau pergi ke Masjidil Haram, depan Ka'bah, ya kan? Sambil nangis, yang ada doa, lupa dunia itu. Ya, orang mau sekaya apapun depan Ka'bah tuh kok malah berdoa gitu kan? Ya, sepunya kedudukan, coba lihat deh, yang presiden paling hebat ini masuk sampai ke dalam Ka'bah, itu intinya berdoa. Ya, intinya bertuhan, masih butuh juga kok, ya kan? Yang pemimpin tertinggi pun masih minta, masih berdoa. Artinya kan apa? Dia lemah juga, berhamba juga, ingin dimudahkan, dilancarkan, nggak ada yang ganggu. Yang kaya juga begitu, ingin bisnisnya lancar, ya kan? Rezekinya mengalir baik, berkah, berdoa juga, pada akhirnya berdoa. Ya, kemudian ke Masjid Nabawi juga berdoa juga kan, di Raudhah berdoa juga. Jadi intinya setiap kita mendapati satu tempat yang mengandung nilai spiritual tinggi, kecenderungan itu ingin berdoa, ke masjid berdoa. Nah, pun demikian ketika kita menemukan waktu dengan nilai spiritual yang tinggi, itu juga membawa kita untuk senantiasa aktif berdoa. Nah, dikumpulkanlah teman-teman sekalian semua karakteristik dengan value yang terbaik itu pada satu bulan namanya Ramadan. Untuk itu di rangkaian ayat Ramadan yang pernah saya ulas di kesempatan sebelumnya, dari ayat 183 di surah Al-Baqarah sampai dengan ayat 187, 183 sampai 187 itu rangkaian tentang ayat-ayat Ramadan. Saya pernah menuliskan buku tentang ini, membahas kedalaman maknanya, dan diberi judul makna ayat puasa. Itu teman-teman bisa kaji secara mendalam di situ ya, di ayat 186 khusus. Ayat 186 dalam rangkaian 183 sampai 187 di ayat 186 di halaman 28 di mushaf paling kiri sebelah bawah, kalau kita mau cepat dapatkan aksesnya, itu ayat spesifik membawa kita pada kondisi spiritual yang kokoh untuk berdoa. Ya, itu fitrah itu. Setelah dijelaskan 183 kewajiban puasa itu kan, tujuannya apa, 184 toleransi bagi orang sakit, kalau merasa sakit apa yang harus dilakukan, kalau dalam perjalanan yang tidak memungkinkan puasa apa yang harus dikerjakan, kalau harus berbuka apa yang bisa digantikan untuk mendapatkan kualitas yang serupa, kemudian aktivitasnya apa aja yang harus bisa dikerjakan selama Ramadan supaya nggak bingung kurikulumnya apa, gitu kan, sampai kita ke ujung Idul Fitri itu. Kalau ada kasus-kasus tertentu di rumah tangga terkait dengan kehidupan Ramadan, bagaimana mengatasinya, gitu kan. Nah, terus bab sahur, bab makan, ya sampai dengan berbuka seperti apa. Di sela-sela itu 186-nya adalah ayat tentang doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya kan? Dan bila pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kalangan hambaku kapanpun itu mereka bertanya kepadamu tentangku, ingin mendekat, ya kan? Motif ingin mendekat itu kan dua, ya, dan puncak keduanya itu dua-duanya doa. Yang pertama ingin memohon peningkatan ketaatan, taat. Yang kedua memohon kepada Allah dijauhkan dari kemaksiatan, taubat. Jadi kalau bukan orang ingin taat, yang kedua orang ingin taubat, itu mutlak Ramadan tuh pasti ada itu. Ya, seburuk-buruknya manusia dengan pekerjaan yang pernah dilakukan berupa kemaksiatan akan ada sentuhan di jiwanya untuk kembali. Khususnya Ramadan, maka Ramadan itu bulan taubat ya. Jadi ketika Allah sudah berikan kesempatan, cepat ambil itu. Ya, seberat apapun, selumur apapun, seburuk apapun dosa yang pernah dikerjakan, selalu ada kesempatan untuk kembali. Sepanjang nyawa kita belum di kerongkongan, kita punya hak untuk bertaubat. Kita punya hak untuk menjadi orang saleh. Kita punya hak untuk meninggalkan salah. Nah, ambillah hak itu. Ambil hak itu sebelum habis waktunya.
ya, karena perilaku manusia itu sendiri. Nah, ada juga yang memohon kepada Allah meningkatkan taat. Dia orang saleh ingin bertambah ketaatannya. Ada orang salah ingin hilang kesalahannya. Intinya apa? Berdoa. Ya, apa respon yang Allah sampaikan? Karena motif orang dekat ingin mendekat kepada Allah itu pasti meminta, maka turun jawaban sebelum dimintakan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, aku pasti akan memberikan jawaban ketika hamba aku memohon kepadaku. Ya, bentuknya bisa beragam. Bisa dikabulkan seketika, bisa disesuaikan dengan waktu saat ia mampu, ya, kemampuan untuk bisa menerima jawaban doa itu. Ya, sama saja dengan anak-anak misalnya kecil, ya, dan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan apa yang Allah sampaikan. Kalau kita ingin berikan logika sederhana, anak kecil usia 5 tahun minta dibelikan motor. Bapaknya mampu, ibunya mampu, uangnya ada, kan? Tapi anak ini kan belum layak naik motor, mengendarai sendiri, tidak punya kemampuan, bisa mencelakakan, ya, maka dibelikan motor-motoran dulu, kan, ditunda itu sampai dia mampu. Nah, kemudian ada juga yang diberikan sesuai kebutuhan, bukan apa yang diinginkan, karena yang butuh itu bukan yang lain. Ya, anaknya minta apel, kata dokter yang bagus itu jeruk, karena sedang kurang baik dengan kesehatannya, maka diberikan jeruk untuk kebaikan. Kadang-kadang ingin kuliah di tempat A, dapatnya B. Nah, baru paham itu setelah menjalani kuliah, oh ini maksudnya gitu, ya. Maka kalau Allah berikan anugerah, terima dulu. Seketika itu kita akan dapat hikmahnya. Terima dengan iman, hikmah akan datang. Singkatnya apa? Ada kebutuhan berdoa.